Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hanifah Yusuf, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai ketahanan nasional, konsep Astagatra, serta bela negara dan bagaimana keterkaitan di antara ketiganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya, serta menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional juga menggambarkan kondisi yang bersifat dinamis, artinya kondisi ini dapat berubah-ubah, bisa meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi yang dihadapi oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak bersifat tetap, melainkan harus terus dibina dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional dipengaruhi oleh 8 aspek yang dikenal dengan istilah Astagatra. Astagatra terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Apa itu Trigatra? Trigatra merupakan aspek alamiah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu letak dan kedudukan geografis, kekayaan alam, serta penduduk. Letak geografis suatu negara sangat menentukan kekuatan nasionalnya karena berkaitan dengan posisi strategis wilayah, luas wilayah, serta kondisi lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat kehidupan bangsa. Selanjutnya, kekayaan alam merupakan sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa sumber daya hayati maupun non-hayati. Kekayaan alam ini menjadi modal dasar dalam pembangunan nasional, sehingga perlu dikelola secara bijak agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun unsur penduduk berkaitan dengan jumlah, komposisi, persebaran, serta kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang berkualitas dan produktif akan sangat mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan bangsa. Selain Trigatra, terdapat Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Pancagatra merupakan aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Gatra ideologi berkaitan dengan nilai dasar yang menjadi pemersatu bangsa. Dalam hal ini, ideologi Indonesia adalah Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Gatra politik berkaitan dengan sistem politik yang mampu menciptakan stabilitas dan mendukung pembangunan nasional. Sistem politik yang baik akan memperkuat persatuan dan menghindari konflik yang dapat melemahkan bangsa. Gatra ekonomi berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi yang stabil dan mandiri akan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan nasional. Gatra sosial budaya mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa. Kehidupan sosial yang harmonis serta budaya yang kuat akan mencegah terjadinya konflik sosial dan memperkuat integrasi nasional. Terakhir, gatra pertahanan dan keamanan berkaitan dengan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan serta melindungi wilayah dari berbagai ancaman. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi juga melibatkan seluruh warga negara. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh aspek dalam Astagatra saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antar aspek tersebut sangat penting untuk menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Selanjutnya,
Kita masuk pada pembahasan bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan suatu bangsa. Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Bela negara tidak selalu diartikan sebagai kegiatan militer atau berperang. Bela negara dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, bela negara dapat dilakukan dengan menghadapi ancaman yang bersifat militer. Misalnya, dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan secara non-fisik, bela negara dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Selain itu, tindakan seperti membayar pajak dan mengikuti kegiatan sosial juga termasuk bentuk bela negara non-fisik. Dengan demikian, bela negara memiliki cakupan yang luas dan dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan yang sangat erat. Ketahanan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terciptanya kondisi bangsa yang kuat, stabil, dan tangguh. Sementara itu, bela negara merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh seluruh warga negara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jika ketahanan nasional suatu negara lemah, maka negara tersebut berpotensi mengalami perpecahan, bahkan kehancuran. Salah satu contohnya adalah Yugoslavia yang akhirnya terpecah menjadi beberapa negara akibat lemahnya ketahanan nasional, terutama dalam aspek ideologi. Selain itu, Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang menunjukkan bahwa lemahnya ketahanan pada satu aspek, yaitu ekonomi, dapat berdampak pada aspek lainnya seperti politik dan sosial. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan nasional memiliki banyak dimensi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bela negara menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan nasional. Melalui partisipasi aktif seluruh warga negara, baik secara fisik maupun non-fisik, ketahanan nasional dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan kunci keberlangsungan suatu negara. Sedangkan bela negara merupakan bentuk peran aktif setiap warga negara dalam menjaga dan memperkuat ketahanan tersebut. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi dari seluruh masyarakat, Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang kuat, tangguh, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.